Pak On, lagian lu itu siang, padang jinggrang terang benderang, lu masih kelihatan lu. Gimana kalau malam? Gigi lu doang kali kelihatan. Ngapain? Belum sarapan? Udah, lu tenang aja. Lagian juga mereka datang bareng Alex kok. Hari ini gue gak ikut latihan dulu deh. Ya, kenapa, Lis? Karena paling suka banget sama main basket. Udahlah ikut aja bareng kita. Gue males ketemu Kak Haikal. Soalnya Kak Cindy juga udah ngelarang gue kan buat deket lagi sama Kak Haikal. Ya jangan gitu dong, Lis. Lo tuh harus tetap ikut. Secara hari ini full team loh. Ada gue nih yang jago basket. Ada Deliza juga hari ini join. Masa lo gak ikut sih? Lagian tujuan lo kan buat latihan, bukan buat ada urusan sama Kak Haikal kan? Latihannya. Gimana ya? Gue gak bisa. Gue gak bisa deket-deket lagi sama Kak Haikal. Soalnya kan Kak Haikal juga udah punya pacar. Kalau gue ikut latihan, yang ada gue malah sakit hati. Perasaan gue bertepuk sebelah tangan. Jadi ya mending gue gak usah ikut latihan dulu kan. Gue mau nenangin diri gue dulu. Sorry ya. Serius lo sampai nyasar gitu di hutan berdua sama Boy? Nginep? Awalnya sih, Sin, kita tuh happy-happy aja. Kita foto-foto, video callan, ngeliat air terjun. Nah, terus pas kita jalan pulang, kita tuh yakin banget kita udah ngikutin petunjuknya. Tapi nggak tahu kenapa kita tuh bisa nyasar ke hutan gitu. Terus nggak ketemu-ketemu lagi jalan keluarnya. Sampai-sampai tuh ya kita nyasar ke gubuk gitu. Gubuk di tengah hutan. Agak-agak serem gitu sih, Sin. Nah, di situ tuh gue kedinginan banget. Terus Boy berusaha buat ngangetin gue tanpa nyentuh gue. Gimana caranya? Nah, jadi tuh Boy nyalain api pakai bambu, terus pakai jerami gitu. Sampai akhirnya jeraminya itu kebakar pelan-pelan. Jadi gosok-gosok itu sama Boy. Pokoknya Boy jago banget loh, Sin. Oh my god, Boy romantis banget sih. Gue jadi envy deh. Kok malah romantis sih, Sin? Bukannya itu malah serem ya? Kita kan kesasar, terus nggak jelas, kayak telantar gitu di tengah hutan. Ya abis Re, kapan lagi gitu lo berduaan sama pacar lo? Terus gak ada yang ganggu. Ada kok yang ganggu, Sin. Jurik sama anjing hutan. Ya iya sih. Iya, kok dari tadi gue terus yang cerita ya, Sin ya? Perasaan pas ditelepon, lu bilangin lu pengen curhat sama gue. Emang mau cerita apaan? Sin, kok muka lu langsung jadi kecut gitu? Tadi perasaan masih happy-happy ketawa-ketawa aja. Iya, gue bete lah, Re. Bete kenapa? Ya gue mikir sekarang Haikal tuh jadi lebih milih Elis daripada gue. Dia tuh pergi-pergi mulu tuh gak sih sama Elis? Kayak jalan lah sama Elis, makan sama temen-temennya lagi, sama tantenya malah. Gue tuh khawatir lama-lama Haikal juga bisa jatuh hati lah sama Elis. Bareng mulu kerjaannya. Ya, menurut gue lu kayaknya gak usah terlalu negatif thinking gitu deh. Karena gue tuh yakin banget Haikal tuh kan sayang banget, Sin, sama lu. Jadi menurut gue lu mendingan jangan marah-marah atau jutekin dia. Iya tapi Re, mereka tuh barengan terus. Terus yang gue tahu juga Elis tuh suka sama Haikal yang gue tangkep ya. Dan kalau mereka keseringan bareng terus ya lama-lama ya Haikal bisa suka lah sama Elis. Ya tapi kan, Sin, sekarang kan Haikal lagi sering nih ketemu sama Elis. Dan Elis itu kan selalu nunjukin etikat baiknya, gimana dia sama si Haikal. Nah, sekarang lo bayangin aja, pas ketemu Elis dia baik-baik aja, giliran ketemu lo marah terus, nyalahin dia, berantem. Yang ada kan Haikal bisa pusing. Nanti lama-kelamaan Haikal tuh malahan bisa ngelihat Elis tuh sosoknya lebih baik daripada lo, Sin. Re, lu jangan ngomong gitu dong, gue jadi parno nih. Menurut gue tuh sayang banget sama Haikal. Aduh, gue jadi nyesel deh.
Nah, karena itu Sin, kalau emang lo beneran sayang sama Haikal, lo beneran gak mau kehilangan dia, mendingan sekarang lo telepon atau lo hubungin Haikal supaya Haikal tuh tahu kalau lo. Dari tadi kita ngobrol ngalor ngidul ya. Ini gak ada teh apa gitu. Ah gini aja Tante. Tante tahu kan sebelah itu rumahnya Haji Boim yang itu tuh ada pohon jambu kan Tante. Meli lagi pengen jambu nih Tante, tolong ambilin dan tolong manjatin. Meli, biasanya juga kan kamu yang manjat dari kecil kok jadi nyuruh-nyuruh tante sih? Lagian kamu gak membayangin ya kalau misalnya tante manjat, ketahuan sama Haji Boim. Gila, harga diri cuy. Ya, tapi kan soalnya Tante lebih Beli di supermarket aja. Ih kan Tante Ayo orang lebih deket susah, itu nggak mau. di Haji Boim lebih enak. Enggak. Tante. Hah, ada suara Bebep? Bebep? Ada motornya? Bebep. Hai Beb. Halo Bebep. Ah, ngomong ada kamu nih Beb. Ah Bebep, aku lagi itu nih ngidam jambu. Itu di nih 2 rumah dari sini yang warnanya hijau tuh rumahnya. Itu sebelahnya ada pohon jambu. Ah, tolong dong kamu manjatin pohon jambu di sana. Kamu pengen jambu ya? Iya. Soal jambu sih, soal manjat pohon jambu mah gampang, Beb. Tapi ini nih, aku bawain martabak coklat buat Tante Rere. Tapi nanti kamu minta aja ya dari martabak yang ada di sini. Soalnya aku cuma bawa 1 kotak. Bebep, kamu tuh baik banget sih. Kamu tahu aja aku lagi pengen ngemil. Baik banget sih, Beb. Tapi kamu kasih Tante Rere loh. Jangan buat kamu sendiri, ntar kamu tambah gendut loh. Ih, mentang-mentang kurus. Sebel. Kamu udah beli persiapan buat ospek besok nih? Oh, belum. Emang kamu udah? Belum. Kita beli barengan yuk. Ya udah kalau gitu boleh kok. Ya udah. Apaan nih bareng-bareng nih? Apaan nih bareng-bareng? Ini Tan. Tante, salib dulu. Apa kabar Tan? Baik. Ini. Apaan bareng-bareng apaan barusan? Ini Tante mau beli barang-barang buat ospek. By the way ya, ngomongin soal ospek ya Mel ya. Please ya, Tante nggak mau dengar kamu diapa-apain, dibully-bully, nggak. Kenapa? Karena udah nggak zaman sekarang. Kalau sampai Tante dengar kamu dibully, selesai. Gua santronin kampus barunya. Santai. Oh, Tante tenang aja Tante, sekolah kampusnya nggak apa-apa kok. Oh iya ini, Apa nih? dari Bebep. Martabak coklat spesial. Pakai cinta. Pengertian sekali kamu. Tante, Oke banget, hah? boleh minta nggak? Kan Meli soalnya nggak jadi makan jambu, pengen ngemil. Ntar Tante pikirin lagi ya. Sementara, sini aja dulu. Oke. Anyway, gini ya Yan ya. Lo serius gak sih sama Meli sebenarnya? Saya sama Meli sih sangat serius Tante. Bener ya? Awas Yan, kalau sampai lo macem-macem, lo tahu dong apa yang bakal gue lakuin sama lo. Emang Tante bakal ngelakuin apa Tante? Lo tahu dong gue mantan atlet apa? Atlet gulat Tante. Atlet taekwondo, Ian. Gue gak segede gitu ya. Jangan fitness deh lo. Maaf Tante saya. Makanya kalau sampai lo macem-macem sama Meli, lo tahu dong? Enggak, oke. Itu, lo tahu dong yang udah-udah apa yang gue bisa lakuin sama lo. Ya Tante tenang aja. Ian gak bakal macem-macemin Meli. Ian gak bakal mainin Meli. Dan Ian bakal jagain Meli. Tapi ini semua bukan karena Ian takut sama Tante ya. Ini semua karena rasa sayang dan rasa cinta Ian sama Bebep Melmel. Bebep, aku jadi terharu banget sama kamu. Boleh juga ya. Oke, fine. Ke depan gue juga kali ya kalau mau mesra-mesraan. Oke, berarti sekarang masalahnya tinggal Mama Ci ya. Kita berdoa aja supaya dia setuju sama hubungan lo berdua. Tapi Tante ikut ngedoain buat hubungan kita berdua kan? Ya gue sih yang terbaik aja ya Yan buat ponakan gue. Kalau emang misalnya emang dia jodoh lo ya udah gue mau ngapain juga ya kan? Iya sih Tan. Berarti kalau yang terbaik buat ponakan Tante, kalau yang terbaik ke jodohnya bukan saya, Tante ikut ngedoain dong. Ya udah berarti bukan rezeki lo. Menambah nikmatnya. On, lagi main nih, jam berisik lu. Segar tuh. Ya, ini barengan aja, Wan. Meti, pesananku mana? Kan tadi aku udah pesen. Aduh Bang Baon, maaf ya. Tadi aku nggak ngeliat kalau di sini ada Bang Baon. Kirain aku bayangan.
Bayangan. Met, siang bolong gini aku dibilang bayangan. Kelihatan loh, aku pakai baju terang juga loh. On, bayangan masa lalu maksudnya. Pak On, lagian lu itu siang, padang jinglang, terang benderang, lu masih kelihatan lu. Gimana kalau malam, gigi lu doang kali yang kelihatan. Udah, lu tenang aja. Lagian juga mereka datang bareng Alex kok.